Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya dari kelas manajemen A dengan NIM saya 241110047. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keimanan dan ketakwaan. Iman dari kata bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah pengertian iman itu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Yakni, jadi iman kepada Allah itu membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu kita ikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan kita secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan itu. Nah, di sini ada pokok-pokok keyakinan Islam pada rukun iman. Yang pertama itu iman kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah dan kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua ada iman kepada para malaikat. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab. Kata kitab itu bentuk masdar dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah menjadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Nah, yang pertama itu ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir itu ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya itu ada iman kepada para rasul. Nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, atau dari kata naba, artinya berita. Dalam hal ini seorang nabi adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya berita atau wahyu, sedangkan rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau arisalah. Lalu yang kelima itu ada iman kepada hari kiamat. Proses dan peristiwa mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya itu serta berakhirnya seluruh kehidupan, kiamah, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, ba'ats, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, hisab. Baik, saya lanjut. Tadi terjeda karena penyimpanannya penuh. Dikumpulkannya seluruh umat di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Lalu ditimbangnya perbuatan amal baik dan amal buruk kita di yaumul mizan. Lalu sampai dengan hari pembalasan di yaumul jaza. Berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anjala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Untuk mengenai takwa itu sendiri berasal dari kata wako, yaki, wikaya yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologisnya, maka takwa itu diartikan sebagai sikap memelihara keimanan kita yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau secara istiqomah. Kata takwa ini, at-taqwa dalam etimologi bahasa Arab ini berasal dari kata kerja wako yang memiliki pengertian menutupi, menjaga, berhati-hati, dan berlindung. Takwa ini amalan hati. Keimanan dan ketakwaan seorang muslim itu kunci agar mendapatkan ridho dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam dalam diri seorang muslim itu harus dibarengi dengan takwa. Bila seorang muslim percaya dengan keberadaan Allah,
maka tentunya ia takut kepada Allah. Itulah yang dinamakan takwa. Takwa ini bukti atau perwujudan dari orang yang memiliki kesempurnaan iman. Nah, sementara iman ini merupakan dasar dan semangat yang melandasi ketakwaan. Untuk mengenai ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Selanjutnya, aladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, begitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.